Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islan Rahayu, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan materi menyunting teks eksplanasi melalui platform Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ini. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Kalau sudah seharusnya lebih semangat lagi ya. Kita coba sekali lagi dengan penuh semangat dan dengan mengepalkan tangan seperti ini. Boleh? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren, bagus. Terima kasih. Meskipun dalam masa pandemi saat ini sehingga mengharuskan kita belajar tatap maya menggunakan Zoom Meeting, tapi Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar secara daring ya. Dan agar lebih semangat lagi, seperti biasa kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Coba sekali lagi dengan penuh semangat ya. Sekali lagi Ibu coba tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Alangkah sebaiknya jika segala sesuatu dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran daring? Halo? Hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran daring? Ada, Bu. Iya, ada ya. Jika memang tidak mengikuti karena terkendala sakit, kita doakan lekas sehat sehingga nantinya bisa bergabung bersama kita dalam pembelajaran daring. Dan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah suara Ibu terdengar jelas dan dapat diterima dengan baik? Dengar, Bu, jelas. Oke. Dan untuk kalian jaringan di sana bagaimana? Amankah? Lancarkah? Oke. Semoga nanti lancar sampai kegiatan akhir ya. Dan karena ini pembelajaran daring, jadi sedikit Ibu berikan penjelasan tentang tata cara pembelajaran daring ya. Pada saat Ibu nanti menjelaskan materi, mohon untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya, di-mute dulu. Tetapi jika memang nanti kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan untuk mikrofon dihidupkan ya, atau di-unmute. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Tentang apa? Menulis teks eksplanasi. Iya, betul ya. Materi kemarin kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi. Nah, wacana teks eksplanasi ini sering kita jumpai di berbagai media ya. Salah satunya ada di koran, kemudian ada di majalah. Dan untuk memahami makna atau isi dari teks eksplanasi ini tentu harus memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti ejaan, kemudian tanda baca, kemudian kalimat yang efektif sehingga dapat dipahami dengan baik isinya. Dan adapun nanti apabila ada kesalahan-kesalahan, kita harus mampu mengatasi kesalahan tersebut ya. Salah satunya
ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menyunting teks eksplanasi dengan KD 4.10. Ibu share screen dulu ya materi hari ini. PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Belum, Bu. Belum? Nah. Sudah. Oke. Dan hari ini kita belajar tentang menyunting teks dengan KD 4.10 dengan indikator dan tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi ini. Nantinya anak-anakku dapat menyunting teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Pentingnya kompetensi ini dipelajari agar nantinya anak-anak dapat memahami wacana atau teks eksplanasi dengan baik ya, karena ini yang tadi Ibu sampaikan sering kita jumpai di berbagai media ya, seperti majalah, kemudian koran, seperti itu. Dan adapun penilaian yang akan Ibu laksanakan nanti, yaitu penilaian sikap ya, selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk penilaian yang kedua, yaitu penilaian keterampilan, nanti via Google Form berupa hasil suntingan teks eksplanasi. Begitu ya? Oke. Berikut ini Ibu tayangkan sebuah teks eksplanasi ya, kutipan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Silakan kalian baca sekilas ya, simak. Kira-kira permasalahan yang di dalamnya apa? Apakah ada kesalahan dalam penulisan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan? Sudah selesai? Sudah. Coba sekarang kira-kira kesalahan apa yang ada di dalam teks yang Ibu tayangkan ini? Silakan berpendapat, silakan untuk menyampaikan kira-kira apa yang ada di teks ini, kesalahan apa? Saya, Bu. Silakan, ini Mbak siapa ya? Arika. Arika, silakan Mbak Arika. Kesalahan untuk yang pertama apa? Kemiskinan merupakan adalah sebagai harusnya menggunakan atau pilih salah satu dari kata adalah dan merupakan. Ya, terima kasih Mbak Arika yang telah menyampaikan pendapatnya terkait kesalahan yang pertama ya, tentang penggunaan apa tadi? Penggunaan kata merupakan adalah dan merupakan dan adalah. Berisik manis apa kayak. Pertama, penggunaan kata merupakan dan adalah. Betul ya apa yang disampaikan Mbak Arika, bahwa kata merupakan dan adalah ini memiliki makna yang sama, sehingga dalam penggunaannya cukup menggunakan salah satu saja ya, misalkan merupakan atau menggunakan kata adalah, sehingga nantinya kalimat efektifnya yakni kemiskinan merupakan sebagai suatu tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah, dan perlu dihilangkan juga kata sebagai ya setelah kata adalah. Jadi nantinya kemiskinan merupakan suatu tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Kemudian untuk yang kedua, silakan selain Mbak Arika yang ingin berpendapat. saya, Bu. Ya, silakan, ini Mbak siapa ya? Zara. Mbak Zara. Tingkat pendapatan masyarakat yang sangat amat rendah. Dalam penggunaannya pilih salah satu dari kata tersebut. Iya, betul. Terima kasih Mbak Zahra ya yang telah berpendapat. Kesalahan kedua yakni penggunaan kata amat dan sangat ya. Amat dan sangat. Amat dan sangat. Kedua kata ini memiliki makna yang sama ya. Sama dengan yang tadi pertama. Amat dan sangat memiliki kata yang arti yang sama, sehingga dalam penggunaannya juga cukup salah satu saja ya, sehingga lebih efektif. Jadi nantinya kalimatnya kemiskinan merupakan suatu tingkat pendapatan yang sangat rendah misalkan. Kalau misalkan menggunakan amat juga diperbolehkan. Untuk yang ketiga, apakah masih ada kesalahan lain selain penggunaan kata merupakan dan adalah, kemudian kata amat dan sangat?
Ada. Ada. Kira-kira apa kesalahan ketiga? Saya, Bu. Oke, silakan ini Mbak siapa ya? Mayona. Oke, Mayona, silakan. Kebutuhan pokok sehari-hari seperti diantaranya harus menggunakan atau pilih salah satu dari kata seperti dan diantaranya. Bagus ya, betul. Terima kasih Mbak Mayona ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, jadi penggunaan kata seperti dan diantaranya. Ini juga memiliki makna yang sama dengan yang nomor 1 dan 2 ya, sehingga penggunaannya juga cukup salah satu. Menjadi kalimatnya kebutuhan pokok sehari-hari, kalau misalkan mau menggunakan seperti berarti cukup salah satu. Seperti ya. Maka makan, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya apakah ada kesalahan lagi? Ada, Bu. Ada. Ini Mbak siapa? Pepi. Siapa? Pepi, Bu. Pepi. Oh, Fepi. Silakan Mbak Fepi. Tinggal di gubuk, di bawah jembatan atau bantaran sungai, dan tidak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Seharusnya penulisan pada kata gubuk dan bawah dipisah karena menunjukkan keterangan tempat, kata Iya, dan setelah betul. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Fepi ya. Jadi kesalahan yang ketiga ini yaitu penggunaan kata di ya. Jadi penggunaan kata di ya. Penggunaan kata di pada kata di gubuk, di bawah jembatan ini seharusnya ditulisnya terpisah. Alasannya kenapa? Karena menunjukkan apa? Tempat ya. Jadi di sebagai kata depan menunjukkan tempat penulisannya dipisah. Berbeda apabila di sebagai awalan ya, misalkan dibutuhkan. Nah, itu penulisannya digabung. Selanjutnya, nah ya. Betul ya apa yang disampaikan teman-teman berdasarkan stimulus apa yang teks eksplanasi yang telah Ibu tayangkan ini ya tadi beberapa kesalahan seperti merupakan adalah kemudian penggunaan kata amat rendah seperti diantaranya kemudian ada kata depan di ya pada kata di gubuk di bawah jembatan. Nah berdasarkan dari analisis kesalahan tadi ya dapat ditarik satu pertanyaan apa yang dimaksud dengan proses penyuntingan? Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan proses penyuntingan? Proses penyuntingan adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan ya yang kita temukan dalam teks eksplanasi. Betul ya apa yang disampaikan Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi menyunting ini mengkoreksi kemudian memperbaiki teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan ya termasuk ejaan, kemudian diksi, struktur kalimat sehingga menjadi teks eksplanasi yang baik ya. Kemudian tujuan dari proses penyuntingan ini untuk apa? Nah, untuk memperbaiki kesalahan ya dalam penulisan sebelumnya kemudian mempermudah dalam memahami isi bacaan dan menghindari kesalahan arti saat kita membaca teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menyunting teks eksplanasi ini. Yang pertama apa? Membaca ulang teks eksplanasi. Membaca ulang teks eksplanasi. Jadi kita membaca terlebih dahulu secara keseluruhan teks eksplanasi sehingga nantinya kita dapat menemukan kesalahan ya. Kemudian setelah membaca, langkah yang kedua apa? Memberikan tanda koreksi kesalahan pada memberikan tanda koreksi kesalahan. Kita temukan kesalahan, kita berikan tanda koreksinya ya, bisa berupa garis bawah atau di stabilo juga boleh. Itu untuk mempermudah kita nanti di langkah yang ketiga. Apa langkah ketiga? Melakukan pembetulan. Iya, pembetulan dari kesalahan yang kita temukan ya, misalkan ejaannya kurang tepat, tanda bacanya kurang tepat, kayak tadi. Berupa yang
Langkah keempat, dengan apa? Pembetulannya, menambahkan dan mengurangi dan mengurangi bagian yang ya, sesuai. bagian yang sesuai ya, seperti tadi. Karena penumbukan kata cukup penggunaannya salah satu misalkan, atau penggantian kalimat yang tadinya kalimat kurang baku atau tidak baku menjadi kalimat yang baku. Kemudian yang terakhir, langkah menyunting teks eksplanasi. Jika sudah semua tahapan-tahapan dilakukan, yang terakhir itu menulis ulang teks eksplanasi yang telah kita sunting ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi juga. Sampai materi ini ada pertanyaan? Halo? Suara Ibu terdengar? Dengar. Ya. Sampai materi ini ada pertanyaan? Atau ada kesulitan tentang materi yang Ibu sampaikan? Tidak ada. Iya, tidak ada ya. Berarti apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik ya, dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, agar kalian dapat lebih paham lagi ya, perhatikan teks berikut ini. Ibu tayangkan satu teks eksplanasi berjudul Gerhana Bulan ya. Silakan dipahami, disimak kira-kira kesalahan apa di dalam teks ini ya. Ya, Bu. Sudah selesai membaca? Sudah. Coba sekarang seperti tadi, ungkapkan pendapat kalian tentang kesalahan pada teks Gerhana Bulan ini. Kira-kira apa saja? Silakan. Ya, Bu. Ya. Ini Mbak siapa ini? Arika. Anggun atau Arika? Mbak Anggun, Mbak Anggun dulu nggak apa-apa. Ayo Mbak Anggun. Satu, gerhana bulan adalah merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Harusnya atau salah satu dari kata adalah dan merupakan. Iya, betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Anggun. Terima kasih ya. Jadi pertama sama dengan yang awal tadi, yaitu dalam penggunaan kata ya, penumpukan kata. Penggunaan kata adalah dan merupakan ya. Ini juga sama seperti tadi di awal. Jadi ada penumpukan kata ini. Cukup dalam penggunaannya salah satu ya, karena memiliki makna yang sama sehingga lebih efektif. Jadi nantinya kalimatnya gerhana bulan adalah, nah merupakannya dihilangkan. Salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada kesalahan lain atau cukup satu saja? Ada, Bu. Ada. Coba silakan. Saya, Bu. Ini Mbak siapa? Zahra. Oh, Mbak Rina? Apa Mbak Zahra? Zahra, Bu. Oke, Mbak Zahra sih. Oke, Mbak Zahra silakan. Untuk yang kedua. Akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Terjadi pemborosan kata atau mubazir kata akan saat ketika. Harusnya kata akan saat lebih baik dihilangkan sehingga lebih efektif dan pada kata kemudian akan menyebabkan harusnya diubah menjadi dapat menyebabkan dan penulisannya langsung menyambung dengan kalimat sebelumnya tanpa dipisah dengan tanda koma. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Zahra. Jadi kesalahan yang kedua ini terletak pada kalimat akan saat ketika terjadi ya perpotongan. Dan yang kemudian, nah ini akan lebih efektif apabila ada kata yang perlu dihilangkan, yaitu kata akan saat ya. Jadi langsung saja ketika terjadi perpotongan, nah antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, bukan yang kemudian akan menyebabkan, tapi diubah menjadi kalimat apa tadi? Dapat menyebabkan ya. Jadi dihilangkan yang kemudian akan. Iya, jadi langsung dapat menyebabkan munculnya dua titik dan tanda koma setelah ekliptika ini dihilangkan. Iya, betul ya. Silahkan
untuk dikembangkan ya dan dikerjakan LKPD melalui Google Form dengan link yang Ibu tayangkan ini ya, dan kebetulan juga sudah Ibu sampaikan share di WhatsApp group. Silakan anak-anakku masuk ke link tersebut mengerjakan LKPD. Ibu beri waktu 20 menit ya. Nanti kita kembali lagi dalam Zoom meeting untuk menyampaikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan. Begitu? Oke. Oke. Semangat. Masih semangat, harus semangat ya, walaupun kita belajar secara daring ya, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak. Tidak ada ya, dan Ibu lihat juga sudah cukup baik, sudah dapat mengerjakan sesuai dengan perintah LKPD. Nah, kali ini silakan kalian menyampaikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan ya. Silakan. Hal ini berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Pada kata disebabkan seharusnya diletakkan setelah kata hal ini, sehingga lebih efektif. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik opsi lainnya. Kata di pada kata dibutuhkan seharusnya ditulis gabung karena bukan menunjukkan tempat. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Rina ya. Jadi kesalahan pada kata dibutuhkan ya, itu seharusnya tertulis digabung karena itu bukan menunjukkan tempat ya. Jadi sebagai awalan dibutuhkan. Kemudian alangkah baiknya jika kata dibutuhkan itu dipindah setelah kata hal ini ya, jadi lebih efektif. Dan untuk yang kedua silakan. Arika, Bu. Oke, Mbak Arika. Yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf.
Pada saat terjadi gerhana bulan, kata di pada bukan menunjukkan tempat dan kalimat. Pada saat terjadi gerhana bulan pada akhir kalimat seharusnya tidak perlu karena sudah dijelaskan di awal kalimat. Iya, betul ya. Terima kasih Mbak Arika. Jadi, penggunaan di pada kata disunahkan itu bukan menunjukkan kata tempat ya, tapi sebagai awalan. Alangkah baiknya jika ditulis digabung ya, disunahkan bukan dipisah. Begitu ya. Betul apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya dalam LKPD yang telah dikerjakan. Ada beberapa kesalahan yang dapat ditemukan ya. Yang pertama tadi penggunaan adalah merupakan. Kemudian penghilangan kata akan saat ya. Jadi langsung ketika terjadi perpotongan. Kemudian juga kemudian akan menyebabkan. Nah, terus yang keempat disebabkan itu harusnya digabung ya, kemudian dibutuhkan, kemudian yang terakhir ada disunahkan tadi. Nah, setelah menyampaikan hasil ini, sekiranya apakah ada pertanyaan atau kesulitan dalam materi menyunting teks eksplanasi? Halo? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, tidak ada. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya, dalam melaksanakan proses penyuntingan itu ada beberapa hal yang harus dipahami ya, seperti tadi Ibu jelaskan di awal. Yang pertama apa? Pahami langkah-langkah menyunting teks apa? Halo? Eksplanasi ya dengan pertama apa? Coba bersama-sama membaca ulang teks eksplanasi yang akan disunting. Kemudian yang ketiga memberi tanda jika sudah menemukan kesalahan ya, seperti tadi ada tanda baca, kemudian bahasa atau kalimat yang rancu atau ambigu. Kemudian yang keempat perbaiki dengan menambahkan ya atau mengurangi bagian dengan bagian yang sesuai. Kemudian terakhir menulis ulang teks eksplanasi yang telah disunting. Dan untuk kegiatan evaluasi mandiri, silakan kalian mengerjakan evaluasi mandiri yang melalui Google Form dengan link yang Ibu tayangkan, ya. Dan juga sudah Ibu share di WhatsApp group. Silakan nanti kalian masuk ke link tersebut mengerjakan evaluasi mandiri. Seperti biasa, Ibu tunggu hasilnya sampai jam 5 sore ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, untuk refleksi apakah ada yang akan disampaikan berkaitan dengan komentar pembelajaran hari ini? Silakan salah satu saja, tidak apa-apa. Izin menyampaikan, Ibu. Ya, Mbak Dinda ya? Oke, silakan Mbak Dinda. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih efektif menggunakan Zoom lagi. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mbak Dinda yang telah menyampaikan komentar dan sarannya terkait pembelajaran daring ya. Memang salah satu cara yaitu dengan menggunakan Zoom meeting ini pembelajaran daring lebih efektif ya, dan Ibu berharap juga pada pertemuan berikutnya nanti seperti ini, artinya tetap mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Oke. Selanjutnya selain Mbak Dinda, coba ada yang ingin menyampaikan lagi tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Fepi, Bu. Oke, Mbak Fepi, silakan Mbak Fepi. Saya dapat memahami materi dengan menggunakan Zoom ini. Dapat lebih mudah memahami ya berarti ya Mbak Fepi ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Fepi telah memberikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini ya, karena dengan melalui Zoom meeting ini seperti yang tadi Ibu katakan ya, kita dapat berdiskusi secara langsung, kita dapat berinteraksi secara langsung. Begitu ya. Dan untuk pertemuan depan, kita sudah melaksanakan PAS ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar sehingga nantinya memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dan untuk kalian tetap menjaga kesehatan ya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer jika keluar rumah. Semangat selalu, kemudian ceria selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Oke? Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.